Polda Lampung memperketat izin kotak amal di berbagai pertokoan dan minimarket. Satu kios bensin di Pringsewu ludes terbakar, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Polda Lampung memperketat izin kotak amal di berbagai minimarket dan toko swalayan. Pemilik usaha diminta untuk mendata izin kotak amal tersebut. Pengetatan izin seiring dengan terungkapnya dugaan kotak amal yang diduga digunakan kelompok radikal. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kepolisian daerah Lampung memperketat pengawasan di sejumlah toko swalayan dan minimarket terkait banyaknya temuan kotak amal yang diduga media penggalangan dana kelompok radikal. Sejumlah personel Babin Kantipmas, Babinsa, serta aparat di tingkat kelurahan di Bandar Lampung kian gencar mengawasi penyebaran kotak amal di sejumlah tempat perbelanjaan. Aparat menghimbau pemilik swalayan dan minimarket mendata organisasi atau yayasan sosial yang menempatkan kotak amal. Pengawasan ini dilakukan karena masih ditemukannya kotak amal yang diduga sebagai media penggalangan dana kelompok radikal. Sejumlah minimarket juga sudah mulai menghentikan penitipan kotak amal. Pihak minimarket menolak penitipan kotak amal, terlebih bagi yayasan atau organisasi yang tidak menyertakan kelengkapan dokumen resmi dari pemerintah. Kalau yang aku tahu sih sebulan sekali, tapi dia ada formulirnya. Kita tahu formulirnya, kita itu juga tanda tangan ke Pak. Oh, berarti mereka ada datanya ya? Naruh kotak amal di sini, terus ngasih data juga? Ngasih data, uangnya segini ya Mbak, aku ambil, terima kasih. Oh gitu. Di sini ada berapa banyak Mbak? Apa ya Pak? Kotak amalnya? Ada ini aja 6. Ada 6. Terus ini gimana dengan ada himbauan dari Pak Polisi? Jadi aku sampaikan sama kepala toko biar menghubungi Babinsa. Ada Pak. Terus ditarik semua? Ditarik semua Pak. Ada 2 sih. Itu alasannya kenapa ada penarikan? Ini Pak, takutnya ada apa sih surat, nggak ada surat izinnya gitu, jadinya ditarik gitu. Oh gitu. Iya Pak. Jadi sekarang kita nggak nerima penitipan kotak amal gimana? Harus jelas Pak ininya apa namanya, data dirinya itu benar atau enggak, surat izinnya itu harus jelas. Dulu itu ada berapa banyak di sini kotak Ada amal yang 2. dibikin? Polda dan Kesbangpol Lampung juga akan memantau sejumlah yayasan maupun organisasi lainnya. Kesbangpol Lampung akan memanggil pengelola atau ketua yayasan serta ormas untuk mengetahui legalitas badan hukum dari organisasi yang terindikasi bagian dari jaringan kelompok radikal tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ribuan kotak amal dari berbagai yayasan yang tersebar di sejumlah lokasi publik di Lampung terindikasi penggalangan dana bagi jaringan kelompok radikal. Divisi Humas Mabes Polri beserta Ditjen Kesbangpol merilis hasil pemetaan terhadap 13.000 kotak amal di sejumlah provinsi di Indonesia. Dari data pemetaan Mabes Polri dan Dirjen Kesbangpol RI, terdapat 13.000 kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Terindikasi syarat akan penggalangan dana bagi jaringan kelompok radikal atau teroris. Salah satunya berada di wilayah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terdapat 4.000 kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik seperti minimarket, rumah makan, hingga lokasi tempat ibadah. Dana yang terkumpul diduga digunakan untuk sumbangan dana pembiayaan seperti pelatihan fisik dan persenjataan, fasilitas buronan teroris, serta akomodasi bepergian ke negara yang masuk dalam kategori basis keras.
Badan Kesbangpol Lampung berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk memantau dan menyisir sejumlah yayasan yang terindikasi menggalang dana tersebut. Ada 2 cabang yayasan di Lampung yang masuk dalam kategori kelompok yang harus diwaspadai. Kotak amal atau yang mengedarkannya itu benar-benar organisasi masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ini, dan kita akan mengecek keberadaannya, statusnya. Kalau benar-benar ormas, kita akan pantau dan kita akan bersinergi dengan pihak kepolisian. Kepada masyarakat diminta berhati-hati, cermat, dan teliti terhadap permintaan, sumbangan, ataupun himbauan-himbauan. Karena jangan sampai informasi yang tidak jelas dan tidak pasti akan terjerumus kepada kesalahan atau berurusan dengan hukum. Selain memantau sejumlah yayasan maupun organisasi lainnya, Kesbangpol Lampung juga akan memanggil pengelola atau ketua yayasan serta ormas untuk mengetahui legalitas badan hukum dari organisasi yang terindikasi bagian dari jaringan radikal tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Menyikapi persebaran kotak amal yang diduga menjadi media penggalangan dana bagi kelompok terorisme, Polda Lampung mulai melakukan mendata penyebaran kotak amal di sejumlah toko dan minimarket di Lampung. Sejumlah personel Babin Kantipmas mendata dan mendatangi sejumlah titik keramaian seperti minimarket, rumah makan, dan sejumlah lokasi strategis lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam menyikapi adanya persebaran 4.000 kotak amal yang diduga digunakan sebagai sumber pendanaan kelompok radikal. Berdasarkan data Mabes Polri, dari 13.000 kotak amal yang tersebar di Indonesia, 4.000 diantaranya tersebar di Lampung. Penggalangan dana bagi kelompok jaringan radikal melalui media kotak amal ini merupakan strategi yang digunakan kelompok radikal untuk menggalang dana. Dana diperuntukkan bagi pembiayaan pelatihan fisik dan persenjataan, serta untuk akomodasi bepergian keluar kota. Jadi segala informasi yang kita peroleh dari tim Densus 88 AT Mabes Polri ini menjadi perhatian kita bersama, karena memang sudah dipublish bahwa ada beberapa ribu kotak amal yang tentunya ada di wilayah Provinsi Lampung ini atau wilayah Polda Lampung dan jajaran. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, dan tentunya dari fungsi-fungsi preemptif ya dari Direktorat Intelkam, kemudian juga Direktorat Binmas ya. Intelkam mungkin akan melakukan penyelidikan lebih lanjut di mana saja tempat kotak-kotak itu berada, dan juga memberikan pemahaman dari para Babin Kamtipmas nantinya. Karena kita ketahui bersama bahwa kotak amal yang selazimnya itu artinya sebagaimana seperti biasa, kotak amal itu berada di tempat-tempat peribadatan, dan itu akan digunakan dengan tujuan beramal. Namun kalau ada tujuan-tujuan hal yang lain ya, ini menjadikan informasi yang kita akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan, dan tentunya akan dapat kita simpulkan apa sebenarnya yang terjadi. Dan ini menjadikan perhatian kita untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dari informasi yang didapatkan. Masyarakat dihimbau agar dapat lebih teliti dalam memberikan bantuan melalui kotak amal yang berada di minimarket atau rumah makan yang dikunjungi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Ketua Dewan Masjid Indonesia Lampung Ahmad Dimyati membantah adanya kotak amal yang digunakan kelompok radikal. Dewan Masjid Indonesia Lampung meminta Pemda segera memberikan regulasi dan aturan bagi kelompok organisasi atau yayasan sosial dalam melakukan penggalangan dana melalui media kotak amal. Masalah 4.000 kotak amal yang diduga ada di Provinsi Lampung terkait dengan jaringan teror yang sudah ditangani oleh pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Langkah pertama kami untuk tabayun terhadap permasalahan ini adalah menghubungi pihak Densus yang memang bidangnya gitu ya. Dan alhamdulillah kami mendapatkan informasi yang insya Allah tidak berubah, bahwa 4.000 kotak amal itu bukan ditaruh di masjid atau di musola kami di Provinsi Lampung, tetapi 4.000 kotak amal itu
sementara hasil penelusuran adalah adanya di toko-toko retail seperti Indomaret, Alfamart. Nah, maka oleh karena itu kami juga berharap, walaupun bukan leading sektor kami, kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat kecamatan dan desa agar membuat satu ketentuan umum terkait masalah sumbangan. Tentu kontennya untuk menjaga dari penghimpunan dana yang ilegal, tapi jangan terlalu memberatkan sehingga menyulitkan masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan kotak amal itu untuk pembangunan pesantren atau untuk pembangunan masjid atau musola yang sesungguhnya dibutuhkan. Karena memang menurut informasi, kotak amal itu kamuflasenya adalah berbentuk seperti yatim piatu, ya kan? Seperti intinya adalah bantuan kemanusiaan dan keagamaan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang satu kios bensin di Pringsewu ludes terbakar, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kios bensin di Pring Ombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Pringsewu, hangus terbakar. Api diduga bersumber dari konsleting listrik. Kerugian kebakaran diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Video amatir warga memperlihatkan api membakar habis kios bensin di Kelurahan Pringsewu Timur. Petugas BPBD Pringsewu dibantu TNI dan Polri dan juga warga berjibaku memadamkan si jago merah. BPBD Pringsewu menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran bermula saat mobil L300 mengisi bahan bakar. Korsleting listrik diperkirakan terjadi pom bensin mini tersebut. Petugas berhasil memadamkan api. Petugas menghimbau agar pemilik pom bensin mini untuk selalu berhati-hati karena bahan bakar yang dijual mudah terbakar. Itu habis dijok bensinnya, terus entah apa yang di dalam terjadi, saya nggak tahu, kayaknya sih konslet listrik. Nah, terus terjadilah kebakaran tadi. Itu jam berapa? Kejadiannya kurang lebih jam 10. Jam 10? Ya, 10 pagi. Kejadian sendiri kebakaran jam berapa? Kurang lebih jam 9. Jam 9 pagi. Berarti Bapak pemilik Pertamina ini ya Pak? Iya. Untuk kerugian sendiri kira berapa Pak? Ya, kurang lebih sekitar 50-an juta lah, Mas. Oke. Dugaannya apa itu Pak penyebab kebakaran? Dari korsleting listrik. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo membuka sosialisasi pemberantasan narkoba. Bupati berharap tidak ada satupun pejabatnya yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Bupati Budi Utomo membuka sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dalam sosialisasi, Pemkab Lampung Utara menggandeng Badan Narkotika Nasional atau BNNY Kanan. Bupati menegaskan agar tidak ada pejabat yang menggunakan narkoba. Sebab baginya, seorang pemimpin di satuan kerja akan gagal untuk memimpin jika sudah terkontaminasi oleh narkotika. Putusan kebijakan itu akan baik manakala seorang leadership itu pikirannya terganggu, terkontaminasi oleh narkotika.
Mudah-mudahan. Sosialisasi akan terus dilakukan guna mencegah adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan iNews melaporkan. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahap 3 selesai dibagikan di Pekon Heni Arong, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat. Stimulus ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Campur tangan pemerintah Pekon maupun Pemkab dalam sektor bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai sangat dibutuhkan bagi warga terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah Pekon Heni Arong kembali menyalurkan bantuan langsung tunai tahap 3, periode Oktober, November, hingga Desember. Bantuan dari dana desa ini diberikan kepada 6 keluarga penerima manfaat baru yang belum pernah menerima bantuan apapun selama pandemi COVID-19. Setiap keluarga penerima manfaat menerima uang tunai sebesar Rp900.000 per kepala keluarga yang dibagikan sekaligus selama 3 bulan. Salah satu penerima bantuan, Saniman, mengaku terbantu dengan bantuan BLTDD. Uang hasil bantuan ini akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Habis nerima itu uang bantuan. Bantuan dari mana? Dari pemerintah. Pemerintah desa? Iya. Berapa Pak? 900. 900.000. 3 bulan? 3 bulan. Senang nggak sih Pak dapat bantuan? Ya senang lah. Pratin setempat menjelaskan dari 230 kepala keluarga di Pekon Heni Arong, sedikitnya terdapat 100 kepala keluarga yang masuk dalam kategori kurang mampu dan tidak mendapatkan bantuan. Bantuan tidak tumpang tindih dan dibagikan secara merata. Pekon Heni Arong pada tanggal hari Senin ini ada kegiatan pembagian BLT. BLT yang keberapa ini? Yang tahap ketiga. Tahap ketiga nilainya? Nilainya 300 per 1 bulan, dibagikan selama 3 bulan, jadi 900 per 1 orang. Tahap 3 ini dari bulan 10. Bulan 10, 11, 12. Untuk tahap yang ketiga ini ada berapa banyak penerima? 6 orang. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang kisah seorang pemuda lulusan SD yang menjadi penyelamat hewan langka penyu. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, liputan yang menginspirasi berikut berasal dari Lampung Selatan. Seorang pemuda lulusan sekolah dasar setempat menjadi seorang penyelamat lingkungan. Tanpa dibayar, pemuda tersebut menangkarkan telur penyu hingga menetas di pesisir pantai Minangrua. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Ingat untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air dan sabun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Namanya Gusti Winata. Sejak 4 bulan terakhir, warga desa Klawi, Kecamatan Bakauheni ini memiliki kesibukan yang berbeda. Setiap hari, Gusti akan menyisir pesisir pantai Minangrua mencari telur penyu. Kawasan ini merupakan penangkaran alami penyu di Lampung Selatan. Telur itu lalu dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Banyak binatang liar yang mencari dan memakan telur penyu. Warga setempat juga ikut memburu telur penyu untuk dikonsumsi dengan cara direbus. Perburuan dari binatang dan manusia mengakibatkan jumlah telur penyu di penangkaran alami ini terus berkurang. Pada awalnya, Gusti berhasil mengumpulkan 70 butir telur penyu. Dari jumlah tersebut, hanya 50 butir telur yang berhasil menetas setelah dieramkan selama 65 hari. Tidak puas dengan hasilnya, Gusti langsung mempelajari cara menetaskan telur penyu melalui internet. Bermodalkan ilmu yang dipelajari secara otodidak tersebut,
Dia lalu membuat penangkaran sederhana untuk tempat telur penyu. Hasilnya, pada penangkaran kedua, lebih dari 1000 butir telur penyu berhasil menetas dan 98 ekor tukik telah dilepas ke laut lepas. Gusti merawat anak penyu dengan hati-hati. Tukik merupakan satwa yang rentan sehingga harus dirawat dengan baik. Hanya tukik yang bertubuh besar dan kuat yang dilepas liarkan. Hal ini dilakukan agar tukik dapat bertahan di laut lepas dan terhindar dari gangguan binatang pemangsa. Karena saya lihat banyak orang-orang setiap mendapatkan telur penyu direbus. Terus setelah itu saya dengar katanya dilindungi. Maka dari itu saya coba untuk membuat penangkaran. Bisa enggak? Akhirnya udah lumayan. Sekarang lumayan, masyarakat udah sedikit-sedikit udah ngerti. Seperti apa tuh ngertinya? Setiap ada penyu datang ke sini nelor, umpama dia ngasih tahu, nggak pernah namanya mau diambil dibawa pulang. Gusti berharap penangkaran anak penyu ini dapat lebih besar sehingga dapat merawat lebih banyak tukik. Dia juga ingin agar tetangganya yang melihatnya menyelamatkan penyu ikut berpartisipasi. Gusti berjanji akan terus melindungi penyu. Dari Lampung Selatan, Heri Felistiawan, iNews melaporkan.